Oke, ingin langsung mendengar penjelasan dari Pak Arianto terkait dengan yang tadi sempat saya tanyakan, Pak. Based on, berdasarkan dari pernyataan Pak Nikolai tadi ketika dia memaknai 3 simbol tersebut, Pak. Ini kayaknya seakan-akan ada kekuatan. Nah, artinya, saya tidak mengatakan kekuatan inilah yang selaku pembunuhnya atau aktor intelektualnya atau seperti apa. Tapi apakah penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya ini seakan-akan tidak mau bersinggungan dengan temuan-temuan ini, sehingga ya udah kalau perlu alat kontrasepsi aja, bekas ya kan, dan juga ada tidak kurang mendalam juga ketika menyebut V dan D ini, Pak, sosok V dan D ini. Yang ditemui terakhir oleh Arya. Ya dulu kan alasannya kan gini ya, penyidik itu ketika memberikan ekspos itu juga memperhatikan kepentingan daripada korban, hak korban. Kalau seandainya waktu di ekspos vulgar, ini loh latar belakang itu dipikirnya itu akan sangat memukul, menyinggung korban itu. Ini saya pengalaman ya dulu ketika kejadian ADC Kapolda Kaltara meninggal itu kan karena bunuh diri gitu ya. Tapi kemudian saya tanya humasnya, kenapa kamu nggak ngomong terus terang dan keberatan dari korbannya itu? Makanya dibilang itu bukan bunuh diri. Itulah yang terjadi yang kemarin itu kan dia ngomong ini masalah. Tapi kalau menurut Pak Nikolai sepertinya seakan-akan tolonglah saja diungkap saja apa adanya. Nah, itu kan bukankah seharusnya Polda Metro saat ini memfollow up dong permintaan tersebut kan begitu? Kalau sekarang ini ya, temuan-temuan baru yang disampaikan oleh ini dari pihak keluarga ini pasti akan ditindaklanjuti. Akan ditindaklanjuti. Pasti itu bahkan saya katakan itu wajib. Karena yang namanya penyelidikan dulu itu kemudian ending pada kesimpulan kayak gitu, itu bukan berhenti di situ. Saya dari dulu sampaikan kalau ada temuan-temuan yang baru atau indikasi-indikasi yang baru itu sampaikan kepada penyidik supaya ini dibahas. Makanya kemarin itu ya, apa data-data yang kejanggalan-kejanggalan itu wajib sampaikan pada penyidik. Misalnya harus bersinggungan dengan sosok yang kuat, Pak. Ada unsur bintang gitu, Pak. Ini bintang bukan pangkat loh ya. Nggak ada urusan sama pangkat. Bintang di langit, bintang di langit gitu, Pak. Yang disampaikan bukannya dugaan, tapi dugaan dan fakta yang mendukung. Harus disampaikan supaya bisa, ini intinya gini loh, supaya bisa mengadakan reanalisis daripada penyidik yang dulu itu. Dipikirnya udah matang itu. Tapi ternyata ada temuan baru dari sisi korban yang ini penting itu. Ini perlu dianalisis kembali. Contohnya mengenai masalah perintah itu menggeser CCTV. itu. Itu penting disampaikan pada penyidik supaya penyidik nanti reevaluasi lagi apakah betul dulu tuh rekaman yang 20 itu memang pure sudah daripada rekaman yang ada atau kekeliruan. Itu yang penting harus dianalisis kembali. Saya mau ke Pak Wawan. Pak Wawan dari sisi intelijen. Ini kan sebentar sebelum Pak Wawan. Sebentar Pak Nikolai. Pak Nikolai kita akan. Sebentar Pak Nikolai, kami memberikan kesempatan Pak Wawan, Pak Nikolai. Pak Wawan dulu ya. Pak Wawan, dari sisi intelijen, simbol-simbol ini sebenarnya bisa menandakan apa? Dan apakah ini bentuk intimidasi kepada pihak keluarga atau semacam clue kepada keluarga? Ini kaitan dengan kematian Arya Daru. Ya. Menurut saya kan ada sidik jari dari si pengirim itu. Di amplop ya? Ya, di harusnya amplop itu. Dan itu harus ditindaklanjuti. Semoga ini sudah acak-acakan karena sudah cukup lama ya. Nah, tindak lanjut ini nantinya akan mengarah pada clue siapa yang mengirim itu. Dan seseorang pasti memberikan pesan-pesan itu tersirat di balik ini semua. Dia tentu ada maksud. Apakah dia bekerja sendiri atau ada yang menyuruh. Nah, di situ yang perlu terus didalami. Dan saya melihat bahwa ini persoalan masih panjang. Pak Wawan, mohon maaf nih saya interupsi dulu ya Pak ya. Pak Wawan memilih kalimat tadi itu melakukan sendiri atau ada yang menyuruh? Kenapa Pak? Pak Wawan, emang ada indikasi sampai harus Pak Wawan menggunakan kalimat tersebut mengarah ke sana? Dia datang membawa sesuatu bisa oleh inisiatif sendiri atau ada yang memerintah atau ada yang menyuruh. Artinya disuruh. Nah, kan tidak tahu siapa pengendali di balik ini. Karena biasanya melakukan sesuatu dia ingin supaya dia tidak terlihat. Nah, dia ini terlihat. Bisa juga ini digambar oleh orang yang menerima dengan sketsa. Bisa kena dia. Bisa, walaupun pakai hoodie dan lain sebagainya. Nah ya, artinya dari sketsa kalau diteruskan itu bisa seperti itu. Nah, kalau dia melakukan sendiri, berarti memang dia yang punya maksud. Tapi kalau tidak, berarti ada di balik. Pasti ini akan dirunut. Temuan baru di dalam sebuah kasus sangat penting. Taruhlah kemarin masih buntu atau belum terbuka lebar, dengan adanya clue baru, nantinya juga
kalau ini sketsa dibuka, orang pasti berkomentar juga, oh si Anu. Dan ini nanti akan mulai terkuak. Di sanalah kita akan bekerja lebih mendalam, karena sekarang kita berpacu dengan netizen juga yang juga pencari-cari. Sekarang zamannya udah. Bahkan sudah beredar suara-suara di media sosial tuh yang mengatakan ini tahu siapa pelakunya, begitu loh Pak Wawan. Wah, kalau itu didalami sudah luar biasa. Oke, Coba lihat Pak Wawan, di dalam dunia intelijen, makna 3 simbol ini apa Pak Wawan? Ya, 3 hal itu nggak jauh dari apa yang kita diungkap tadi lah. Seperti itu gambarannya. Kalau dikaitkan dengan kematian Arya Daru? Ini kan berkait ya. Love ini bisa berhati-hati, bisa juga Pak Nikolai mengatakan berhati-hati. Bisa juga ada masalah asmara. Gitu ya. Kemudian kalau bintang ada posisi seseorang. Bunga Kamboja? Juga kematian. Intinya seperti itu. Kalau dari Pak Nikolai merumuskan untuk berhati-hati bisa saja. Tapi kalau Pak Wawan melihatnya ini bukan hanya sekedar orang iseng, tapi memang ada makna di balik amplop itu ya? Oh, bukan iseng. Dalam situasi seperti ini tidak bisa dikatakan itu iseng. Pasti ada tujuan. Nah, inilah yang akan dikembangkan dari penyelidikan tadi, tapi juga perlu pengamanan lebih lanjut. Karena kalau tadi pihak Pak Nikolai mengatakan makam diacak-acak, kan di situ juga ada jejak-jejak yang bisa kita lalui kalau nggak sudah rusak sama sekali. Tapi saya kira dari awal itu sudah patut dicurigai. Nah, lantas ada jejak apa yang tertinggal? Tapi sebenarnya mudah nggak sih untuk mengusut siapa yang mengirimkan amplop dari sisi intelijen biasanya Pak? Dengan clue-nya yang kayaknya dikit banget, CCTV nggak ada, kemudian yang mengirimkan pakai hoodie dan lain sebagainya. Menurut saya ini perlu effort ya, perlu effort untuk mengungkap. Tapi memang jalannya lewat sidik jari yang di pemegang itu pasti ada. Sidik jari orang kan semuanya berbeda, kecuali dia pakai sarung tangan dan lain-lain. Tidak ada sesuatu yang sempurna sama sekali. Pasti ada celahnya, ada celah, pastilah itu. Memang ini perlu kejelian dari semua pihak. Kerjasama antara aparat kepolisian dengan pihak keluarga, dengan pengacara dan masyarakat ini bersatu bahu-membahu untuk mengungkap. Lantas juga ada yang dari keluarga minta tolong Panglima. Ada udah seperti itu. Ya monggo, apakah misalnya kok jurusannya kok menjadi ke sana? Apakah ini ada arti lain dari semuanya? Intelijen kan nggak lepas dari sinyal-sinyal seperti itu ya Pak Wawan ya. Kenapa kok langsung mention Panglima Pak Wawan gitu? Kaitan dengan simbol bintang kah atau apa begitu? Enggak, di situ kan ada permintaan keluarga. Iya betul. Nah makanya dari aspek pemahaman intelijen apa gitu? Nah disitulah yang harus dikuak. Apa alasannya permintaan itu? Alasan ini yang harus kita minta Pak Nikolai menjelaskan. Ya harus disampaikan. Pak Wawan sedikit kalau dari sisi intelijen apa maknanya simbolnya? Dalam arti kenapa nggak tulisan? Apakah simbol ini lebih kuat dibandingkan tulisan yang mungkin surat kepada keluarga Arya Daru? Kalau simbol ini multi makna, dan tergantung sudut pandang dan persepsi. Dari Pak Nikolai sudut pandang seperti itu, dari Pak Arianto juga punya pandangan lain, dari saya juga lain, netizen. Tapi inti di balik ini semua adalah betul Pak Arianto cari pembuktian tadi, karena tidak hanya satu asumsi. Di dalam masalah hukum jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nah, intinya adalah mari bareng-bareng cari bukti, clue, dan kalau misalnya keinginan-keinginan tadi yang saya sebut, mesti ada alasan, sampaikan alasannya ini. Kalau nggak mau terbuka ya tertutup kepada yang memang punya kewenangan. Tidak ada masalah. Memang masalah jangan ditutup-tutup, ini kan untuk supaya clear and clean. Itu saja. Minta bantuan ke presiden dari ayah Arya Daru. Lalu juga mention Panglima juga, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Lalu juga ada puzzle-puzzle yang masih cukup menarik untuk kita dalami ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, usai jeda ya Pak. Kita nanti akan kembali lagi ke depan Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar.